Kok tidak bisa muter kan ya? Tidak bisa muter ya. Hmm. Oke, baik anak-anak sekalian ya, sambil kita nunggu ini mau diputerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan masik ya untuk hari yang kedua. Nah, insya Allah pada hari kedua ini kita akan melaksanakan dua kegiatan ya, dua-duanya tentang segitiga siku-siku ya. Eh, yang pertama tentang teorema Pitagoras. Kita sudah mengenal dari semenjak SD ya. Dari semenjak SD kita sudah mengenal teorema Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Nah, pada kegiatan ini mungkin agak berbeda. Jadi kalau selama ini kita hanya mengenal dan menggunakan teorema Pitagoras, sekarang kita akan mencoba untuk membuktikan benar nggak teorema Pitagoras itu berlaku. Jangan-jangan tidak berlaku, gitu ya. Nah, kita akan membuktikan tapi secara geometri, ya, bahwa jumlah kuadrat sisi yang membentuk siku-siku itu akan sama dengan sisi miring kuadrat, atau kita mengenalnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, gitu ya. Oke, secara geometri. Nah, nanti produk akhirnya seperti ini. Ini kok nggak bisa diputar ya? Eh, ini putar. Ininya aja putar ya. Nah, oke, ini kelihatan ya. Jadi produk akhirnya seperti ini, anak sekalian, ya. Yang sebelah kirinya, apa namanya? Kita punya yang sebelah kiri dulu ya, yang sebelah sini. Ada berapa segitiga siku-sikunya? Ada 4 ya. Ini yang merah semua segitiga siku-siku. Misalkan sisinya A, B, sama C. Kemudian, nah kalau kita buat seperti ini, ternyata yang tengahnya itu, yang bolongnya itu sama dengan C kuadrat kan sisi miringnya ya. Oke, jadi kita menyusun seperti ini, menempel seperti ini, ya. Kemudian kita bandingkan yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanan kan sama aja. Segitiga yang merahnya ada 4, betul nggak? Ya, segitiga yang merahnya ada 4, berarti kita nanti bikin 8 segitiga yang merah, segitiga siku-siku yang akan kita buktikan. Ada 8. Nah, kemudian yang besar, yang C-nya, kita buat juga, berarti satu ya, satu buah, yang C-nya. Kemudian yang A kuadratnya, yang sisinya A, itu satu buah. Oke. Kemudian yang B-nya juga satu buah. Ya, bahan sudah kita sediakan, ya. Kita tinggal membuat maskernya saja. Masker dari apa namanya? Maskernya dibuat dari kertas jeli yang putih seperti ini. Kemudian kemudian kita cetak di kertas lipat. Kertas lipatnya juga sudah ada. Gunting bawa semuanya. Jangka bawa semuanya. Bawa ya. Bawa semuanya jangkanya. Oke. Nah, berarti tinggal tinggal apa namanya? Tinggal kita melakukan saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat segitiga siku-siku? Kita tidak ingin dengan cara mengukur. Jadi hanya bermodalkan jangka sama penggaris aja. Jadi bukan diusahakan, tidak boleh aja ya. Tidak boleh mengukur misalkan panjang A-nya 3 cm, panjang B-nya 4 cm. Nah, kita berikan kebebasan ke diri kita sendiri. Pokoknya berapa aja. Pokoknya ada dua buah sisi, ya, sisi A sama sisi B. Kita buat segitiga siku-sikunya, kita buat perseginya, ya, kemudian kita susun seperti ini. Dan kita akan membuktikan bahwa teorema Pitagoras ternyata betul berlaku gitu. Paham nggak alurnya dulu? Alurnya dulu. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Tapi dari sini kita memerlukan 8 buah segitiga siku-siku yang ingin kita uji ya kebenarannya. Kemudian satu buah persegi yang panjang sisinya A, satu buah persegi yang panjang sisinya B, satu buah persegi yang panjang sisinya C. Pertanyaannya, bagaimana membuat segitiga siku-sikunya? Bagaimana membuat perseginya? Kan itu.
tanpa penggaris. Tanpa mengukur. Jadi hanya bermodalkan jangka sama penggaris. Jelas? Ininya, apa yang dilakukan jelas ya? Jelas. Nah, kemudian hasilnya nanti kan kita bikin maskernya dulu seperti ini, digunting, ya. Kemudian ke kertas lipat, duplikat 8 buah segitiga, duplikat 1 buah segitiga panjang sisi A, 1 buah segitiga panjang sisi B, 1 buah segitiga panjang sisinya C. Oke, paham sampai situ? Oke ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kira-kira alurnya. Jadi pertama Bapak sembarang juga ini. Ini sembarang ya. Ada apa namanya garis AB nih. Garis AB ya. Ada garis AB, panjangnya Bapak nggak tahu berapa. Pokoknya mah garis aja. Pak, boleh nggak miring itu bebas gitu kan ya. Oke, Bapak cuma memanfaatkan ruang aja ini. AB, kemudian C sama D. Ini untuk panjang sisi pertama, ini untuk panjang sisi kedua. Nanti antara garis pertama dengan yang kedua itu harus saling tegak lurus. Gitu, ya. Nah, bagaimana membuat garis yang saling tegak lurus menggunakan jangka sama penggaris? Oke, hasilnya dulu ya, hasilnya seperti ini. Nanti Bapak satu-satu. Hasil segitiganya seperti ini. Ini sisi pertama, ini sisi kedua, otomatis akan terbentuk apa namanya sisi miringnya. Itu ya, kalau yang ininya adalah tegak lurus. Jadi tugas kita pertama adalah membuat garis yang tegak lurus. Itu yang harus kita pahami. Jelas? Ya? Oke. Nah, yang kedua, kita membuat apa namanya bangun persegi. Hanya bermodalkan penggaris dan jangka. Ya. Tidak perlu diukur, ya, tidak perlu diukur berapa senti atau apa namanya berapa mili, nggak usah. Ya, kita hanya pakai penggaris saja, penggaris sama jangka saja. Oke, jadi ada 3 segitiga nih. Yang panjang sisi pertama, panjang sisi persegi yang kedua, panjang sisi yang ketiga. Oke, kita praktekkan ya. Pertama adalah garis yang saling tegak lurus terlebih dahulu. Oke. Garis saling tegak lurus ya. Jadi modalnya cuma 2. Pertama kita garis yang saling tegak lurus, yang kedua membuat persegi. Udah aja itu. Oke, misalkan Bapak ingin membuat sebuah garis, ada sebuah garis diketahui. Mungkin begini ya. Kebalik nggak? Nggak ya? Udah ya? Kebalik nggak? Kelihatannya? Udah, cukup ya? Kita yang ini dulu lah, yang lurus dulu ya. Jadi misalkan kita punya sebuah garis sembarang. Pak, boleh miring, boleh gimana juga asalkan garis gitu ya. Oke. Kemudian ada sebuah titik. Bapak namakan titik A. Titik A. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke ya. Nah, kita akan membuat sebuah garis yang tegak lurus terhadap titik A. Pertama, kita buat dulu lingkaran ini apa jari-jarinya sembarang aja. Berapa aja? Yang pusatnya di titik A. Nah, kan dia mau potong garis di sini di 2 titik kan? Yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Oke. Nah, dari titik potong dengan garis tersebut, kita buat lingkaran yang lain. Jari-jarinya bebas juga. Tapi harus pas ya, ini di sini ya. Oke, dari yang sebelah kanannya kita buat garis kecil, apa namanya, lingkaran kecil aja, bagian dari busurnya. Kemudian dari yang sebelah kiri juga kita buat garis sampai dengan ada titik potongnya tuh. Ada titik potongnya nggak? Kelihatan? Nah, itu ya. Kan titik potongnya yang ini ya. Gitu? Nah, tinggal hubungkan. Dihubungkan antara titik A dengan titik potong yang tadi.
Tuh, ini saling tegak lurus di sini. Jelas nggak sampai sini? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, terus membuat segitiganya gimana? Membuat segitiga siku-siku, ya. Karena kan di segitiga siku itu ada dua buah garis yang saling tegak lurus. Nah, tadi misalkan Bapak ambil seperti tadi lah. Uh, Panjang garis yang pertama ini. Ini misalkan A sama B-nya. Oke ya. Kemudian yang lainnya misalkan apa namanya seperti ini, agak miring tapi lebih pendek misalkan. Jadi biar dibedakan ya, jangan jangan terlalu sama, biar ada yang satu panjang, yang satu pendek gitu. Ya, nanti membuatnya. Misalkan C sama D. C sama D. Oke. Uh, Berarti kan kita membuat segitiga siku-siku dari garis AB sama CD. Oke ya. Nah, berarti kita ukur aja yang CD-nya. Pertama ukur CD-nya, pakai jangka, nggak usah pakai penggaris, pakai jangka aja. Nah, sampai pas ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kalau tidak kelihatan ini ya, di ini. Jadi sampai dengan apa namanya di titik C, C ke D, kemudian ya kita apa pindahkan ke sini. Nah, pindahkan sampai memotong di sini kan. Begitu juga garis yang kedua. Ya, garis yang kedua aja sama, panjangnya kita ukurnya pakai jangka, ya. Kemudian pindahkan ke sini. Harusnya tidak A titiknya ya, berbeda. Nah, ada titik potongnya kan? Nah, misalkan ya ini A kecil lah gitu ya. Ini A kecil, yang ini B. Berarti yang pendeknya A kecil, yang panjangnya di sini B. Jadi terbentuk apa? Segitiga siku-sikunya. Ini segitiga siku-sikunya jadi sini. Tetap jelas sampai sini. Bisa, bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Berarti yang ini harus dibuat berapa? Buat masternya dulu di kertas yang tebal, yang putih, ya. Kemudian nanti diduplikasi ke kertas warnanya, gitu. Jelas? Oh, nggak bawa spidol ya? Di TU ada ya? Ya, udah ada pertanyaan nggak untuk segitiga siku-siku? Bisa semuanya? Bisa ya? Bikin berapa? 8, bikin dulu masternya di kertas yang tebal, kemudian nanti potong ya, duplikat menjadi 8 8 segitiga siku-siku. Jelas ya? Laki-laki ada pertanyaan? Oh, harus harus persis sama, harus persis sama. Kan kita yang dibuktikan adalah ini segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-siku yang ini. Jadi harus persis sama. Makanya kita sediakan kertas yang agak tebal untuk cetakannya gitu. Jelas? Siap, siap. Ya, oke. Yang kedua, membuat persegi ya. Membuat perseginya. Oke. Misalkan Bapak ingin membuat persegi yang ini nih, yang AB-nya ya. Yang AB-nya. Seperti yang tadi, buat garis sembarang dulu ya. Buat garis sembarang. Oh iya. Nah, ini ya. Oke, buat garis sembarang. Jelas sih? Lumayan tebal. Oke, kemudian diukurkan ke satu sisinya yang akan kita buat perseginya. Kalau persegi itu apa? Sebuah bangun datar, segi berapa? Segi 4, apa ciri khasnya? Sisinya harus sama, belah ketupat juga sama. Ada ciri yang lain apa tuh? Ciri yang kedua apa? Persegi. Berapa? Sudut keempat, keempat sudutnya gimana? Berapa besar keempat sudutnya?
90 derajat. Jadi saling tegak lurus. Ya, kalau segi 4 yang panjangnya sisinya sama, belah ketupat juga sama. Ya, cuman ciri khas dari persegi itu adalah setiap sudutnya besarnya berapa derajat? 90 derajat, harus saling tegak lurus. Ya, makanya kita gunakan yang tadi saling tegak lurus ya. Oke, berarti titik A sama titik B ya. Titik A dulu. Ini titik A nih. Bagaimana caranya kita membuat garis yang panjangnya sama dengan dengan garis AB? Duplikannya pakai ini, pakai jangka kan? Titik A, garis AB, garis AB-nya kita ukurkan pakai dengan jangka ke ini, kelihatan? Ya. Kemudian kita pindahkan ke kertas yang akan kita buat. Nah, ini kan berarti panjangnya AB nih. Ya, panjangnya AB. Terus gimana? Kan harus tegak lurus kan ya? Berarti buat garis yang tegak lurus terhadap A, juga garis yang tegak lurus terhadap B. Mohon maaf, ini kayaknya bisa diinikan aja. Dari titik A kita buat seperempat lingkaran aja ya. Nggak pas. Dari titik jari-jari AB kita buat seperempat lingkaran. Dari titik B juga kita buat seperempat lingkaran. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Ada ya? Terus kita membuat garis yang tegak lurus terhadap titik A, buat garis yang tegak lurus terhadap titik B, seperti yang tadi. Berarti dari titik A kita buat lingkaran yang agak kecil untuk membuat garis tegak lurus. Nah, dari titik B juga sama. Kita buat garis lingkaran lebih kecil. Nah, sampai kelihatan titik potongnya. Oke, jelas? Oke. Kemudian tadi langkah yang tadi kita buat, karena untuk membuat satu buah garis itu, garis yang unik, garis yang tunggal kan perlu 2 titik. Itu ya. Baru ada titik A, kita cari titik yang lainnya. Dari sini. Oke ya. Kemudian dari sini juga. Oke, sudah kelihatan ya titik potongnya. Kemudian dari sebelah kanan titik B, sebelah kiri titik B. Nah, itu ya. Kemudian kita hubungkan. Dari titik A kita hubungkan sampai memotong lingkaran seperempat lingkaran yang tadi. Ya. Jadi titik A ke titik potongnya. Kelihatan titik potongnya kan dengan lingkaran. Kemudian dari titik B juga kelihatan nanti sampai dengan memotong. Berarti kan titik potongnya di sini, titik potongnya di sini. Oke, kalau kita presisi membuatnya akan terbentuk persegi yang panjang sisinya AB. Nah, begitu. Jelas? Ya. Begitu juga dengan yang berarti kan ini misalkan panjang AB. Kalian bikin lagi panjangnya CD. Bikin lagi sama yang sisi miringnya gitu. Paham nggak sampai sini? Ayo, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Ya. Nah, untuk sesi pertama begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau misalkan lupa, kita sudah membuat buku panduannya. Ya, yang kelas 10 tadi pagi sudah dibagi ya. Yang kelas 11, siapa ketua kelasnya? Mana Hafiz? Hafiz di mana? Hafiz, nanti ambil buku panduannya satu orang satu. Ya, kemudian yang kertasnya juga, kertas jilid yang ini, ya sudah kami sediakan juga. Ya, kertas jilid sama untuk cetakan, sama kertas lipat untuk tempelan. Ya, jadi bentuknya nanti seperti ini, kalian analisis. Kenapa dengan bentuk yang seperti ini kita bisa membuktikan kebenaran dari teorema Pitagoras. Nah, di poster juga ternyata ya Pitagoras itu bukan pertama kali yang menemukan ini kan? Udah baca belum posternya?
Sudah? Bukan yang pertama kali menemukan. Dari semenjak zaman Mesir, dari semenjak zaman Babilonia, ternyata sudah ada triple Pitagoras 3, 4, 5. Makanya ada piramid tuh. Itu pakai Pitagoras juga. Gitu ya. Bukan pakai Pitagoras berarti. Pakai triple bilangan tersebut. Nah, cuman kenapa kita mengenalnya teorema Pitagoras? Karena beliau yang membuktikan secara empiris. Dan pembuktiannya juga tidak dengan cara seperti ini. Kalau dulu beliau pendekatannya luas, tidak apa namanya, ini kan panjang garis kan ya pendekatannya. Kalau Pitagoras itu pendekatannya luas. Jadi kalau A kuadrat tambah B kuadrat, luas persegi yang pertama ditambah dengan luas persegi yang kedua akan sama dengan luas persegi yang dibentuk oleh sisi miringnya. Nah, dikembangkan ya di zaman India, Cina dan seterusnya sehingga banyak pembuktian tidak hanya seperti ini saja ya. Ini hanya salah satu saja dari pembuktian-pembuktian yang ada. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk pengerjaan ya kita pinginnya kan beda dengan kelas biasa lah ya. Kalau kelas biasa kan dikurung oleh empat persegi ini nih. Kita bebaskan aja nanti. Tadi sudah konsultasi dengan Bu Ayu ya, tapi di lingkungan sekolah kita ya, boleh di kantin, boleh di sini ngampar ya. Tapi jangan mengganggu kakak kalian yang ini yang sedang TO gitu, tidak ribut. Ya silahkan nikmati aja lah, ya santai gitu. Ya nyamannya di mana? Mau misalkan pakai meja juga, gusur aja mejanya ke sini. Mau misalkan barengan di lantai, silahkan ya. Kita bebas aja. Nanti ada yang berkeliling, ada Bapak, ada Pak Didin dan teman-teman yang lainnya juga gitu. Paham ya? Oke. Mana Hafiz, please. Nanti diambil setelah kudapan ya. Yang itu sudah? Udah. Sama nanti satu lagi yang kertas ini yang ada kertas warnanya, Hafiz. Ya, kalau yang ada sedotannya nanti buat sesi 2. Ya, yang KM kelas 10 juga sama ya. Nanti dibagikan kertas perlengkapannya yang ada kertas warnanya. Oke, ada pertanyaan nggak? Hmm? Nah, ya, pakai alas, jangan jangan sampai ngerusak mejanya ya. Nah, itu sementara Pak Hansen ada. Dari saya mungkin itu saja Pak Hansen ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas semuanya ya. Gampang lah ya. Gampang, justru yang menarik itu besok tuh, yang pecahan nanti sama Bu Sipa. Ya banyak ininya. Kita membagi. Jadi kenapa kita ngambil tema pecahan? Analis kalian pecahan kemana-mana. Ya, jadi ketika kita membuat foto, kan pecahan itu bagian dari keseluruhan, ya. Dan kita pendekatannya sama geometri. Kenapa? Ketika kita membuat secara geometri, secara tidak sadar di otak kita itu, jadi belajar dalam pengertian apa ya? Tidak terasa lah gitu ya. Kalau belajar sambil menggambar itu biasanya tidak terasa. Nah, ini juga sama. Ya, kita bisa berjam-jam, misalkan sekarang atau besok berhadapan dengan geometri, gambar-gambar, ya, karena secara tidak sadar tadi logis, kritis, sistematisnya muncul di geometri. Ya, nggak ada ngitung sama sekali, nggak ada ngukur sama sekali, tapi kita belajar dengan cara seperti itu gitu. Ya, oke, siap ya. Oke, untuk sesi pertama saya kira seperti ini panduannya. Nanti yang sesi kedua kita ini lagi sama Pak Didin nanti. Oke, terima kasih Pak Hansen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kalian pecahan pecahan kuning dan pecahan itu pecahan juga sebetulnya gitu. Secara visual pecah sebenarnya, tapi pekerjaannya itu juga pecahan juga gitu ya. Nah, eh, tadi berapa kali Pak Adin tanya, ada yang menanyakan itunya ya, berarti kalian memang udah paham gitu ya. Jadi bapak terus kalian ini aja ya, ngeliatin aja gitu ya. Karena tadi ada yang nanyain, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang masih ternyata di perjalanan apa namanya jogging gitu ya, nanti bisa tanya ke kita gitu ya. Kalau aku ngomongnya gitu. Baik, sekarang kita sudahan dulu. Dan aku informasi ya. Iya. Cukup ya. Jadi, kita 10 bulan kita kumpul lagi. 10 bulan kita kumpul lagi untuk aktivitas Pitagoras gitu ya. Oke, kita tuh dulu gitu untuk istilah tindakan gitu ya.
Selanjutnya kita kumpul di 10 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.